Hafidz Ibnu Hajar rahmatullahi menulis dalam kitab Al-Munabihat bahwa Utsman radhiyallahu anhu telah menafsirkan ayat Al-Qur'an surat Al-Kahfi yang berbunyi wa kana tahtahu kanzul lahuma wa kana tahtahu kanzul lahuma, yang artinya di bawahnya ada harta benda simpanan emas bagi mereka berdua. Ini sebuah kisah tentang dua orang anak yatim dalam surat Al-Kahfi. Utsman radhiyallahu anhu mengatakan bahwa itu adalah sebuah papan, yang itu papan terbuat dari emas yang memuat tulisan 7 baris kalimat atau nasihat terbuat dari emas juga. Jadi ada papan terbuat dari emas dan tertulis 7 baris nasihat. Yang pertama, aku heran terhadap orang yang sudah mengetahui adanya kematian tetapi ia masih tertawa. Orang kalau sudah divonis akan dibunuh, hukum mati, kan? Besok wah nggak bisa makan, nggak bisa tertawa, itu fokus akhirnya untuk ibadah, ya kan? Kalau malah bisa tertawa, nah heran. Ini orang berarti artinya dia nggak yakin akhirat atau gimana ini? Kalau orang tahu dirinya mau mati, ya jelas menangis, bertobat, ya kan? Orang udah sakit, wah pasrah sudah, hatinya berzikir Allah Allah. Kemudian yang kedua, aku heran terhadap orang yang mengetahui bahwa dunia itu akan binasa tetapi ia masih mencintainya. Sudah tahu dunia kan pasti hancur, apa yang kita milik bukan milik kita, semua milik Allah, hanya titipan, mobil, motor, rumah, titipan aja. Bahkan tubuh kita saja ini bukan milik kita, milik Allah, amanah. Apa yang harus kita lakukan dengan tangan yang Allah berikan, kaki, mau melangkah kemana, ya kan? Ini amanah. Nah, kalau masih cinta dengan dunia, ya, sangat heran banget. Ya, tertulis di sini heran. Jadi dunia itu benda-benda apa saja yang ada, ya kita ini termasuk dunia, tangan, dunia, benda dunia yang nanti kembali. Nah, tapi roh kita akan berhadapan dengan Allah, ya, yang punya tanggung jawab diri kita sesungguhnya. Kalau tangan ini misalnya kaki terpotong, ya sudah hilang begitu saja, itu karena dunia. Tapi jiwa masih, makanya ada orang tangannya nggak ada, kaki nggak ada, ya karena dunia itu. Ya, tapi dunia itu adalah sarana untuk menuju akhirat. Kalau baik melakukan dunia dengan syariat yang Allah tentukan, maka akan berjalan baik tangan, kaki, tubuh. Makanya dalam hadis kan, inna fil jasadi mudghatan, ya kan? Sebenarnya dalam badan jasad seorang itu ada segumpal darah, segumpal daging, mudghatan. Ya kan? Faida solahat solahal jasadu kullu. Kalau segumpal daging itu bagus, maka akan seluruh jasad bagus. Karena ini generatornya yang menjalankan apa yang tertib. Waida fasadat fasadal jasadu kullu. Kalau rusak, wah rusak semua itu. Ala wahyal qalbu, itu apa? Hati. Nah, jadi yang kedua itu tertulis, aku heran terhadap orang yang mengetahui bahwa dunia itu akan hancur tetapi ia masih mencintainya. Ketiga, aku heran terhadap orang yang mengetahui bahwa semuanya sudah ditakdirkan tetapi ia masih menyesali sesuatu yang terlepas darinya. Kita bekerja, kita bertani, kita berdagang, itu hanya sebuah ibadah, ya. Bukan sekedar untuk mencukupi keperluan hidup, bekerja, berdagang, bertani,
tapi dijadikan bagian daripada ibadah. Kalau cuma sekedar untuk hidup, yang sia-sia saja pekerjaan itu, ya, perdagangan itu sia-sia karena nggak dijadikan bagian daripada ibadah. Sedangkan Allah ciptakan kita maksudnya untuk ibadah, maka semuanya kan ibadah. Tetangga kita sama kerjanya dengan kita, atau jualannya sama, pertaniannya sama, tapi hasilnya lebih banyak, itu nggak dipermasalahkan karena kita emang ibadah, ya kan? Kita bekerja ibadah, kita berdagang ibadah, hasilnya seberapa kita nikmati, karena itu adalah takdir daripada Allah. Ya, tidak akan menyesal orang yang beriman. Karena apa? Semuanya terus untuk ibadah. Dagang hasilnya cuma sekian, tetangga itu hasilnya banyak, tetap tenang, sabar, syukur, ya, karena tahu dia hanya untuk ibadah. Hakikat manusia itu diciptakan, dimuliakan, diberi tugas, diberi pilihan, nanti diberi balasan, ya kan? Itu saja. Jadi sebaik mungkin, ya, jangan sudah tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala sudah menentukan harta, diri, rezeki kita, bahkan umur kita, kematian, sudah tak perlu menyesal. Keempat, aku heran terhadap orang yang meyakini akan adanya hisab, tetapi ia masih mengumpulkan harta kekayaan sebanyak-banyaknya. Wah, sudah tahu nanti dihisab, dia kumpulin, bukannya untuk sedekah, untuk ikram, ya untuk bangun rumah, untuk keperluan ibadah, ada kendaraan, ya enggak? Jadi enggak merepotkan orang, justru membantu orang. Bukan udah punya rumah, bikin rumah lagi. Kalau memang rumah untuk usaha, dikontrakan, ya enggak apa-apa. Artinya betul-betul kita bukan meninggalkan ibadah, ya, tapi betul-betul mau mencari ridho Allah untuk ibadah semuanya. Ya, kalau orang cinta dunia, seakan-akan harta itu akan membuatnya panjang umur, ya kan? Itu salah. Dengan harta dia akan pasti bahagia, salah keyakinan di situ. Ya, makanya heran kalau ada orang yang meyakini akan adanya hisab, tetapi ya masih mengumpulkan harta banyak-banyak. Kemudian yang kelima, tertulis di situ, aku heran terhadap orang yang mengetahui adanya neraka, tetapi ia masih berbuat dosa. Yakin, ya ada neraka tapi masih asik dengan buat dosa. Kenapa? Karena orang yang sudah yakin dan sudah 100%, ya, dan sudah sempurna, Masya Allah, pasti dia tidak mau berbuat dosa karena takut dengan murka Allah, ya, takut dengan murka Allah. Adapun kesalahannya itu karena kelalaian, karena apa? Terpleset, artinya tanpa sengaja, ya, ataupun itu suatu yang terpaksa. Nah, karena memang Bani Adam itu ada kesalahan dan kesalahan. Kullu Bani Adam khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun. Manusia pasti akan pernah salah, dan pasti akan pernah salah, dan sebaik-baik orang yang pernah berbuat salah itu adalah orang yang tobat. Aku heran terhadap orang yang keenam. Ya, yang keenam, aku heran terhadap orang yang mengetahui zat Allah, tetapi ia masih menyebut-nyebut selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, sudah tahu jelas Allah lah pencipta langit dan bumi. Walladzi khalaqas samawati wal ard wa ma bainahuma, tapi masih dia nyebut yang lain. Ya, minta sama pohon, minta sama patung yang dia buat, ya, menyebut-nyebut yang lainnya. Ya. Pertolongannya dia merasa aman kalau sama ini, dia merasa aman kalau sama ini, padahal Allah Subhanahu wa taala yang menguasai segalanya. Harusnya dia merasa aman dengan Allah Subhanahu wa taala. Seperti Nabi Musa, ya, tenang, Allah bersama saya. Ya kan? Nabi Muhammad SAW ketika dikepung sama siapa? Abu Bakar berdua di gua orang kafir Quraisy,
beliau tenang. Innallaha ma'ana, tenang, Allah bersama. Jangan bersedih, jangan takut. Ya, yang disebut itu Allah. Karena Allah lah penciptanya, yang menguasainya. Nah, jangan sebut yang lain. Kalau secara duniawi ya mungkin panggil ibu, ayah itu bukan menyebut selain Allah, artinya itu adalah suatu adat insania yang memang kita butuh secara zahir dengan orang tua, ibu, butuh pembelajaran ya, supaya kita betul yakin udah Allah, berjalan dengan sesuai sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang ketujuh, aku heran terhadap orang yang mengetahui surga tetapi yang masih mencari kesenangan dunia. Sudah tahu surga itu nikmat yang paling nikmat, tempat yang paling indah, keabadian, kehidupan yang nyaman dan menenangkan, masih aja rebutan dunia. Wah, padahal udah jelas mau mendapatkan apa, kita sukses, ada yang iri, ingin menjatuhkan kita, kita biasa-biasa, ada yang menghina dunia. Nah, di situ adalah sebuah ujian saja, ya. Bagaimana kekayaan kita menenangkan kita, bersyukur udah Allah. Bagaimana kemiskinan kita menenangkan kita, bersabar karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi cacian nggak membuat ia tumbang, putus asa. Pujian-pujian nggak membuat ia tinggi, terbang, sombong akhirnya enggak. Ya. Dalam tulisan lain ada yang mengatakan, aku heran terhadap orang yang percaya bahwa setan adalah musuhnya, tetapi ia masih mengikutinya. Masya Allah. Ya, udah jelas setan itu musuh. Inna syaitan aduwwum mubin. Setan itu musuh yang nyata, jelas bagi manusia. Makanya kita harus berjuang betul-betul, insyaallah ya. Maka karena itu kita usahakan ya, dalam menghafal Quran, dalam mempelajari ilmu fikih dan menghafal hadis, betul-betul untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika kita menjadi besar, mungkin jadi ulama besar, banyak yang memujinya, membanggakannya, ya, banyak santrinya, tidak menjadikan sombong, tetap tawadhu, tetap mendekatkan diri kepada Allah, tetap muamalah, tetap bermasyarakat. Ya, walaupun mungkin sebagian orang yang mencaci kita, menghina kita, membenci kita, kita tetap sabar ya. Jangan putus asa dalam kebenaran, terus berjuang. Insyaallah ya. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.